teman-teman, apa kabar? Prok, luar biasa. Wah, bahagia sekali Bunda Eri, Mamita, Kak Tias, dan Kak Adit hari ini bisa berjumpa lagi bersama teman-teman dalam sekolah minggu GKJ Bambu Tegalrejo. Kita mau awali sekolah minggu kita dengan satu pujian, Happy ya, Happy ya. Yuk kita bangkit berdiri. Pujian tadi, Bunda Eri yakin teman-teman di rumah juga pasti happy, berbahagia. Nah, sebelum kita lanjutkan pujian kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, dan kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam sekolah minggu online GKJ Bambu. Berkati ya Tuhan sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Kita mau lanjutkan pujian kita. Pujian yang kedua kita nyanyikan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kak Adit. Dalam Tuhan kita semua bersaudara. Teman-teman, sekarang kita mau siapkan hati kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita naikkan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita menjadi anak-anak yang bertumbuh. Bangkit berdiri ya sambil bergerak. Kalau
nanti di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Tias. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan Mama Mita. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, terima kasih. Yuk kita buka di Alkitab di Ayub 1 ayat 1, nanti dilanjut kemudian di Ayub 2 ayat 1 sampai dengan 10. Bisa minta tolong mama papahnya. Ayub itu di perjanjian lama ya teman-teman? Sudah? Di Ayub 1 ayat 1, kemudian dilanjut di Ayub 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, Mamita akan bacakan buat teman-teman di rumah ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian di Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah teman-teman, demikianlah firman Tuhan dari bacaan kita hari ini. Ayub 1 pasal 1, kemudian dilanjut dengan Ayub 2 pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nah teman-teman, bulan ini adalah awal kita masuk dalam bulan keluarga. Nah teman-teman tahu nggak, di dalam keluarga itu ada siapa saja? Pasti ada ayah, ada ibu, ada yang mungkin punya kakak, ada yang mungkin punya adik, kemudian masih ada uti, kakung, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan keluarga. Nah, keluarga yang teman-teman miliki sekarang itu adalah pemberian dari siapa? Tuh, pemberian dari Tuhan. Maka kita pun juga harus mengasihi keluarga kita. Ya, sebagai tanda kita mengasihi, sebagai tanda kita juga menghormati keluarga kita. Renungan kita hari ini, Mamita akan menceritakan sebuah keluarga yang berjudul, renungan kita hari ini itu mengenai tentang tetap setia. Nah, Mamita akan bacakan sebuah cerita yang berjudul dengan keluarga yang setia. Nah, ada sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak yang bernama Velma. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan.
setiap hari pergi, setiap hari Minggu pasti datang ke gereja, setiap hari pasti ada mengadakan doa bersama, ada saat teduh, kemudian pada saat makan juga berdoa bersama. Ya, itu mereka adalah keluarga yang sangat taat dan setia kepada Tuhan. Tapi karena pandemi COVID-19 ini, mereka ternyata harus mengalami penyakit atau terkena COVID-19. Jadi mereka harus di dalam rumah, harus isolasi mandiri, harus menghentikan semua kegiatannya. Nah, mulai waktu di awal-awal COVID-19 banyak orang yang menjauhi, teman-temannya menjauhi, kemudian keluarganya pun juga menjauhi karena mereka sudah takut atau ketakutan akan virus COVID-19 ini. Maka mereka pun kemudian tidak mau mendekati. Lalu keluarga ini pun merasa sakit hati. Kenapa ya? Kok orang-orang meninggalkan aku? Kok aku ditinggalkan sendiri? Aku ini sakit, kami ini sakit, tapi kenapa teman-temanku atau keluargaku tidak mau membantu kami? Tapi mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, mereka tetap berdoa kepada Tuhan, pasti akan Tuhan bantu, pasti akan Tuhan tolong, pasti Tuhan akan sembuhkan mereka. Ya benar, ada beberapa orang yang tetap menjadi tangan panjang oleh Tuhan, yang membantu, memberikan atau mengirimkan makanan setiap pagi, setiap siang, setiap sore untuk mereka santap di rumah, karena mereka kan nggak bisa pergi kemana-mana ya teman-teman. Nah kemudian ada juga teman yang mendoakan, mengirimkan bahan makanan, mengirimkan buah-buahan, mengirimkan vitamin, obat-obatan, semua tercukupi. Nah itu teman-teman, Tuhan pasti akan menolong kita meskipun kita dalam keadaan yang merasa menderita. Nah teman-teman, seperti cerita tadi, menjadi anak Tuhan kita harus selalu setia, kita harus selalu berpengharapan bahwa Tuhan itu pasti akan menolong kita. Dalam Alkitab tadi juga kita diceritakan atau diperdengarkan bahwa Ayub juga mengalami sesuatu yang hebat dalam hidupnya. Mengalami penyakit, kehilangan istri, kehilangan anak-anaknya, kehilangan semua harta bendanya, tapi Ayub tetap berpendirian dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, menjadi anggota keluarga pun kita juga harus demikian, harus tetap setia seperti Ayub, harus tetap membangun kesetiaan kepada keluarga, harus menghormati keluarga, harus menyayangi keluarga. Nah, kalau misalnya nih dalam kehidupan kita ya teman-teman, kita lagi mengalami pandemi ini, pasti Mamita tahu teman-teman sudah mulai bosan di dalam rumah, teman-teman sudah pengen bersekolah, teman-teman sudah pengen beraktivitas, bermain ke sana kemari, pergi ke sana kemari. Nah tapi teman-teman nggak boleh sedih, teman-teman nggak boleh kemudian marah kepada Tuhan, itu nggak boleh, karena kita harus tetap berpengharapan bahwa suatu saat pasti Tuhan akan sembuhkan pandemi ini, pasti Tuhan akan hilangkan pandemi ini, dan kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman di sekolah, di lingkungan, ataupun di gereja. Nah, maka kita harus melawan itu, melawan sikap yang kita merasa ingin marah-marah sama Tuhan. Karena ketika kita marah-marah sama Tuhan, iblislah yang akan senang, iblislah yang akan berbahagia karena kita sudah marah-marah sama Tuhan. Nah itu nggak boleh ya teman-teman, karena kalau teman-teman sudah mulai merasa seperti itu, wah itu iblis udah senang banget, berarti teman-teman sudah mengikuti iblis, sudah mengikuti perasaannya iblis. Nah oleh karena itu teman-teman, godaan-godaan iblis seperti tadi harus dilawan dengan kesetiaan, harus dilawan dengan kasih, harus dilawan dengan sukacita. Nah, teman-teman, kita tetap harus bersekutu, kita harus tetap mengikuti ibadah sekolah minggu, atau kita harus mengikuti ibadah
minggu bersama orang tua, berdoa bersama orang tua. Jadi kita pasti akan tetap setia dan takut akan Tuhan. Nah teman-teman, sekian firman Tuhan dari Mamita. Semoga teman-teman bisa menjalankannya dengan baik, bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap firman yang Engkau berikan pada hari ini Tuhan. Kami bolehkan diingatkan kembali Tuhan bahwa kami harus tetap setia, bahwa kami harus tetap berpengharapan teguh kepadamu Tuhan atas setiap kesakitan-kesakitan yang kami alami Tuhan. Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Shalom. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mengikuti sekolah minggu dan kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita naikkan satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. GKJ Bambu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.